kawasannya untuk selamanya, setianya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kasih sampai saat ini terus mengerjakan seluruh hidup kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah goyah. Membawa umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam rancangan Tuhan, menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya pengajaran firman-Mu terus membangun hidup kami. Kiranya pengajaran firman-Mu terus menegakkan iman pengharapan kami, menyempurnakan iman pengharapan kasih kami kepada Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan sempurna menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, pagi ini kita kembali bersama-sama boleh merasakan kasih-Nya Tuhan, boleh merasakan anugerah dari tempat Maha Tinggi yang terus membangun hidup kita, yang terus memberikan kekuatan di dalam kita menjalani proses kehidupan menuju kepada kesempurnaan sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita pahami bahwa rancangan Tuhan, di mana Dia memilih kita, di mana Dia membawa kita masuk di dalam rancangan-Nya untuk kita menjadi pelaksana dari ketetapan dan kehendak-Nya, tidak akan berubah. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan belajar memahami apa itu kebenaran, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Orang banyak punya persepsi tentang kebenaran. Orang banyak mengamati, bahkan merindukan bagaimana hidupnya benar.
Tetapi sejauh mana selama ini manusia menerima atau menemukan kebenaran itu, dan kebenaran itu betul-betul memerdekakan hidupnya. Sebab itu kita akan pahami kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran seperti apa yang memerdekakan umat pilihan Tuhan? Tentunya setahap demi setahap kita akan pahami dengan cermat, dengan teliti, bahwa kondisi gereja Tuhan pada akhir zaman, berulang kali saya tekankan, berulang kali saya sampaikan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan, maka kondisi jemaat juga harus disempurnakan. Mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dinantikan oleh manusia seluruh bumi, seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini menantikan saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus yang akan mengalahkan Dajjal, yang akan mengalahkan binatang antikris itu. Tidak ada lain selain Tuhan Yesus sendiri bersama pasukannya. Para malaikat surgawi, demikian juga orang-orang kudusnya yang sudah dipilih, sudah ditetapkan menjadi pelaksana dari kehendaknya. Pelaksana kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan menjadi timnya Tuhan menyempurnakan rancangan Tuhan di bumi. Sehingga kondisi gereja Tuhan yang sangat beragam dengan potensi, sangat beragam dengan kekurangannya masing-masing, harus disempurnakan dalam kondisi terbentuk menjadi gereja, organisme tubuh Kristus. Dosa-dosa, cacat celahnya harus disingkirkan. Gereja Tuhan harus ditahirkan, gereja Tuhan harus mengalami 7 kali percikan darah yang menggambarkan bahwa gereja harus mengalami penyucian dan pendamaian. Gereja harus melayani Tuhan dengan tahbisannya sebagai imamat rajani, melayani dalam posisi sebagai orang-orang kudusnya, imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkerajaan, imam-imam yang memiliki kerajaan, imam-imam yang memiliki otoritas. Nah, terbentuknya imamat yang rajani otomatis dikendalikan oleh imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai imam besar agung. Untuk menyempurnakan tahbisan imam besar agung, maka dia harus mempersembahkan darahnya sendiri. Dia harus mengorbankan seluruh hidupnya. Baru dia lengkap, dia sempurna sebagai imam besar agung yang harus mentahirkan seluruh imam yang rajani, seluruh organ tubuh Kristus, seluruh bait Allah, yaitu gereja, organisme tubuh Kristus. Efesus memiliki kelebihan, Efesus memiliki kecakapan, tetapi masih terdapat kekurangan. Maka Efesus harus berjuang sampai Efesus itu dikatakan menang. Dan akhirnya kemenangan itu membawa langkahnya Efesus memasuki kegerakan demi kegerakan pada akhir zaman. Demikian juga jemaat Smyrna punya kelebihan.
Jemaat Smyrna dipersiapkan menjadi sosok pelita emas, tetapi ada kekurangan di mana jemaat Smyrna itu ketika menghadapi himpitan, menghadapi desakan dari jemaat iblis yang menyusup di tengah-tengahnya, jemaat Smyrna takut dengan penderitaan, dengan persekusi karena nama Yesus. Smyrna harus bertobat untuk menjadi sosok pelita emas. Jemaat Pergamus yang mestinya jemaat Pergamus itu bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan untuk mencapai kesempurnaan, maka Pergamus harus paham, bertobat dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran Bileam dan ajaran pengikut-pengikut Nikolaus yang kesemuanya itu tidak dikehendaki dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tiatira juga demikian. Tiatira ini mestinya jemaat yang hidup dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, tetapi posisinya Tiatira itu sangat labil karena posisi di pintu memang. Ketika melihat keluar, maka yang dilihat adalah suasana Kristen kanak-kanak, suasana Kristen halaman. Mestinya sudah beranjak dewasa, tetapi ketika melihat keluar, maka jadi seperti anak-anak. Sudah begitu menyusuplah nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu yang bernubuat hanya untuk memuaskan telinga. Nabi-nabi palsu yang bernubuat sekalipun mengatakan sumbernya dari Roh Kudus, tetapi nubuat-nubuat itu tidak terjadi, tidak menjadi kenyataan. Ini nubuat-nubuat palsu yang menyusup di tengah-tengah jemaat Tiatira. Kondisi akhir zaman begitu kompleks, jemaat menghadapi teror dari dalam, teror dari luar, teror dari penyusupan iblis yang menyusup, menguasai pikiran manusia, yang menyebut dirinya nabi, yang menyebut dirinya nabiah, yang sebenarnya bukan. Demikian juga jemaat Sardis. Jemaat Sardis ini antara hidup dan mati, di ambang kebangkitan palsu. Jemaat Sardis itu kondisinya dikatakan hampir mati. Kalau tidak tertolong menjelang kedatangan Tuhan, juga banyak jemaat-jemaat gereja Tuhan yang jujur imannya mati, kasihnya mati, pengharapannya mati. Sementara Philadelphia itu kalau sudah teliti seakan-akan tidak ada kesalahannya. Jemaat Philadelphia itu setia, dijanji kunci Daud, kunci kemuliaan, kunci kerajaan Allah, berada dalam genggaman gembala yang menggembalakan jemaat Philadelphia. Seakan tidak ada celahnya, seakan tidak ada dosanya, seakan tidak ada kekurangannya Philadelphia. Padahal kekurangannya Philadelphia ini sangat membahayakan eksistensinya. Sedikit jemaat Philadelphia berbangga diri, bermegah diri, jatuh. Sehingga kejatuhannya jemaat Philadelphia juga tidak kalah sebagaimana jemaat Efesus, karena posisinya Philadelphia ini sudah di pintu tirai. Sedikit lagi ini sudah di ruang suci dan ruang maha suci. Pintu tirai itu hanya pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Sedikit perasaannya salah, gagal dia masuk kemuliaan. Sedikit pikirannya salah, sudah tidak masuk standar kerajaan Allah. Sedikit jiwanya tergoncang, dia sudah tidak layak masuk
masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Ini kondisinya Philadelphia itu sangat sensitif. Orang selama ini dipikirnya Philadelphia itu sempurna, nyari sempurna seakan-akan jemaat Philadelphia. Tapi perlu dipahami, sedikit jemaat Philadelphia, kalau enggak karena saya, terus semua pasti habis, semua pasti gagal. Contohnya begini, pelayanan ini kalau enggak ada saya, siapa? Yang menopang siapa? Kelihatannya bener kan? Atau sebaliknya, merasa paling bener, terus menganggap yang lain itu tidak benar. Itu juga salah, itu juga berdosa. Betapa sempurnanya Tuhan menghendaki gereja Tuhan. Pikirannya, hatinya, jiwanya. Kalau kita sudah sampai di situ, jangan sampai merasa paling benar. Ada yang menganggap bahwa Philadelphia itu ini sudah di ruang Maha Kudus. Jemaat mana yang sudah ada di ruang Maha Kudus? Manusia yang mana yang sudah sampai ke ruang Maha Kudus? Pikirannya masih salah, nubuatnya masih salah, pikirannya masih salah, perasaannya masih salah. Apalagi kalau sudah perasaannya salah, pikirannya salah, perkataannya masih salah, langkahnya pasti salah. Saudara, parah lagi Laodikia. Laodikia itu pintar memanfaatkan waktu. Gembalanya mohon didoakan, doakan. Gembalanya berdoa supaya diberkati. Orientasi ibadahnya Laodikia, materi. Kaya Laodikia, tapi mata batinnya tertutup, jiwanya tertutup, akalnya tertutup oleh mamon. Sehingga ibadah itu ukurannya materi. Dipikirnya kalau sudah gede, sudah kaya raya, dipikirnya langsung itu zona nyaman, zona aman, dekat dengan Tuhan. Laodikia buta, Laodikia telanjang. Jangan merasa paling kuat karena kekayaan, jangan merasa hebat karena kekayaannya banyak. Justru ternyata buta, telanjang, tidak paham kehendaknya Tuhan. Untuk apa? Kekayaan yang berlimpah-limpah, kalau ternyata batinnya tertutup, pikirannya, akalnya tidak sehat, jiwanya tidak sehat. Makanya banyak kondisi gereja Tuhan, jemaat akhir zaman, kalau sudah kaya raya, apalagi disebut sebagai miliarder, konglomerat, rata-rata tidak mau tergembala oleh pengajaran firman. Merasa sudah kuat dengan materinya, maka tidak perlu gembala, tidak perlu penggembalaan firman. Itu fakta. Kalau perlu, gembala yang ditetapkan di Laodikia diatur oleh jemaat Laodikia. Itu fakta.
sehingga dengan hartanya bertindak tidak adil terhadap hukum kerajaan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenyataan gereja pada akhir zaman menjelang kedatangannya cukup kompleks persoalannya. Oleh sebab itu pentingnya, perlunya kita menerima kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan itu seperti apa? Mari Injil Yohanes pasal 8 kita baca. Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat 30. Ayat yang ke-30, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ya, terus Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. ya, terus Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." amin. Jadi kita perlu dimerdekakan oleh kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ketujuh jemaat dengan kompleksitas persoalan, sementara Tuhan menghendaki standar rohani, standar iman, standar pengharapan kasihnya gereja Tuhan pada akhir zaman harus sampai pada target yang dikehendaki Tuhan. Tidak sampai standar, maka kemuliaan itu terlewat. Sebab itu Yesus dengan tegas kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya, bahkan banyak juga tidak percaya, itu kasih karunia. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi pengajaran firman Tuhan itu membentuk mental pendengarnya. Kebenaran firman itu membentuk jiwa pendengarnya untuk tetap terikat dalam kebenaran firman itu. Ketika kita mendengar firman dan kita terikat, tertambat di dalam firman itu, pikiran kita ada di dalam kebenaran firman itu, maka dikatakan kita adalah benar-benar muridnya. Kita tetap di dalam firman itu. Kalau bahasanya Rasul Paulus, ia katakan membawa pikirannya kepada Kristus, menambatkan pikirannya kepada Kristus, tetap di dalam firman. Kata aslinya meno, mengandung pengertian bertahan dengan sabar. Menerima sepenuh
dari firman itu. Jadi bertahan dengan sabar untuk melanjutkan, untuk mengerjakan tugas imamat. Jadi ketika kita menerima kebenaran firman itu, maka kita punya tugas untuk melanjutkan, mengerjakan tanggung jawab beban yang Tuhan percayakan di pundak kita masing-masing. Kita bisa mengerjakan tugas tanggung jawab itu karena kita sudah dimerdekakan oleh pengajaran firman itu. Jadi ketika kita mendengar firman, kita menerima firman kebenaran itu, maka kita tetap di dalam kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba kelaliman. Kita hidup di dalam firman. Firman itulah terang itu sendiri. Ayat-ayat sebelumnya, perikop sebelumnya. Ketika kita ada di dalam terang itu, maka kegelapan tidak menguasai kita. Sehingga tidak berganti-ganti penghuni yang ada di penghuni kita. Sebentar dikuasai Roh Kudus, sebentar nanti setan masuk menguasai dirimu. Sebentar dikuasai firman, sebentar dikuasai perkataan setan. Hidup kita adalah baitnya firman. Hidup kita ini baitnya Roh Kudus. Setiap kita bersekutu dengan firman, kita menyatu di dalam firman. Otoritas Tuhan mengutus para malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita, menjaga kita. Jadi sudah usah pusing-pusing, kerjakan tugas kita masing-masing. Maka kerajaan surga juga punya kewajiban mengirimkan pasukan untuk menjagai saudara. Jika saudara tidak usah terlalu cemas, khawatir ketika masa-masa sukar, ketika masa-masa yang sulit, kita bagaimana? Oke, manusia berupaya ini dan itu, tetapi kalau tidak dikehendaki Tuhan, maka usaha kita sia-sia kan? Pentingnya kita tetap tinggal bersama-sama dengan Dia. Ketika kita tetap di dalam firman, firman itu pelita bagi perjalanan hidup kita, sehingga pelita itu menjadi petunjuk. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Tuhan pasti menuntun, firman itu pasti memberi petunjuk. Makanya pentingnya ketika kita punya rencana, ketika kita punya kehendak, ketika kita punya program apa, didoakan, mohon petunjuk kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, maka aku lanjut. Ada prosesnya, Tuhan campur tangan untuk mengurai proses atas setiap rencana, atas setiap program. Bahkan program itu sudah dikerjakan, ada persoalan demi persoalan. Perlunya tuntunan kuasa Tuhan dari surga, membuka pikiran kita, membuka hati kita, jiwa kita dikuasai otoritas Tuhan, sehingga langkah kita betul-betul dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kata benar-benar itu aletos. Aletos itu sesungguhnya, sangat benar. Itu meyakinkan, sangat benar, benar-benar. Lalu tidak salah.
atau tepat bahwa kamu murid. Sehingga ketika kita tetap di dalam firman dan kita dijadikan, kita menjadi muridnya sebagai pelaksana dari kehendaknya, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Kata merdeka itu adalah bebas, kebebasan dari segala bentuk penistaan, penjajahan, diskriminasi, toleransi, dari segala bentuk himpitan, penindasan. Merdeka itu mengandung pengertian di mana manusia betul-betul merasakan, menikmati damainya sebuah kehidupan, merasakan keadilan Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan, merasakan haknya itu tidak terkurung, tidak terbelenggu. Orang yang merdeka itu bisa melaksanakan kewajibannya juga dengan aturan tatanan yang sudah berlaku. Sehingga ketika kita hidup di dalam kebenaran firman dan kebenaran itu memerdekakan kita, maka kemerdekaan seperti apa? Kebebasan seperti apa? Yang dimaksud semuanya itu kemerdekaan dari keburukan, dari kelakuan jahat, dari tabiat jahat, dimerdekakan dari segala intervensi kejahatan. Maunya iblis itu manusia ciptaan Tuhan itu berada di dalam perbudakannya iblis, direkrut masuk menjadi pelaksana dari programnya iblis. Nah, ketika kita menerima kebenaran dari surga, maka kebenaran itu membawa kita, membebaskan kita dari perbudakan program iblis. Programnya iblis diantaranya adalah roh pemecah belah. Dan pada akhir zaman iblis semakin pinter. Seakan-akan iblis akhir zaman tidak akan tampil seperti zaman 20, 30, 50, 70 tahun yang lalu, yang tampil kalau di Jawa seperti apa ini, genderuwo, pocongan, kuntilanak. Ini baru kuntilanak orang pada ketakutan, anak kuntil baik. Belum yang ini, yang itu, tampil sangar-sangar begitu, tidak. Kalau sekarang, generasi sekarang ada genderuwo mau tampil begitu, wah justru malah banyak para konten kreator beramai-ramai untuk nyuting, kan gitu kan. Nah sekarang setan akhir zaman puisin kalau disyuting, ada suara apa gitu dicari, bawakan kameramen perekam yang canggih-canggih untuk merekam, siapa tahu nanti tampil menampilkan wujudnya. Dan sekarang kan gitu-gitu, malah manusia pengen tahu. Kalau kamu berani tampil loh,
tampakkan wajahmu. Tidak berani sekali. Nah, iblis pada akhir zaman itu menyusup. Apa bahasa menyusup itu apa? Infiltrasi, menyusup dengan strategi yang sangat canggih, sehingga orang tidak mencurigai, orang tidak menaruh curiga, tidak menaruh ya kecurigaan, sehingga tahu-tahu yang dulunya akrab, yang dulunya sangat akrab, bukan bahkan satu tim mungkin, bisa-bisa terjadi dendam, atau bisa-bisa justru terjadi perpecahan yang cukup drastis, tidak mau ketemu lagi. Padahal dulu berjanji sehidup semati, menjadi tim yang solid. Iblis menyusup dalam pribadi nabi-nabi palsu, dalam pribadi para nabi, dalam pribadi para pembicara, dalam pribadi majelis penatua-penatua. Halus, tidak ada yang curiga sama sekali. Seperti Bileam menyusup, disusupi. Pengikut-pengikut Nikolaus juga disusupi pikirannya, disusupi akalnya, disusupi hatinya, disusupi jiwanya. Bukan jiwanya Kristus lagi, bukan jiwanya kebenaran lagi, bukan pikiran kebenaran lagi yang ada. Sekalipun mengatakan dari surga, kalau itu tidak menjadi kenyataan, bahkan yang keluar adalah kata-kata kebencian, yang keluar adalah kata-kata perpecahan, yang keluar adalah kata-kata kebanggaan bermegah diri. Kebenaran yang memerdekakan itu, sebagaimana Kristus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatannya, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ini kunci pengajaran yang Tuhan Yesus bawa. Apakah Tuhan Yesus menghapus Taurat? Tidak. Sejak zaman Taurat, hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hati dan kekuatan, semua sudah ada. Tuhan Yesus menggenapkan. Tuhan Yesus menyempurnakan dari kebenaran firman itu, sehingga kebenaran firman itu nanti membebaskan setiap umat manusia dari segala kejahatan. Apa itu kejahatan? Perbuatan yang jahat, korupsi, ngerampok, mencuri, atau perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum kerajaan surga, demikian hukum negara. Itu yang perlu dihindari. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dinilai sebagai perbuatan jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Orang Yahudi mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang Yahudi kita pinter, tapi juga pinter berkelit. Bahwa sebenarnya dia itu menjadi hamba kebenaran.
Tetapi untuk menolak kebenaran lewat pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, orang-orang Yahudi selalu berkelit karena kecenderungan mereka pinter teori dari kebenaran itu, tetapi tidak mau tunduk pada kebenaran. Itu kenyataannya yang terjadi. Kata Yesus kepada mereka ayat 34 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikian juga sebaliknya, ketika kita ini tinggal di dalam firman, maka kita adalah hamba kebenaran. Jadi ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita tetap di dalam Dia, maka kita dimerdekakan. Lah, setelah kita dimerdekakan, maka kita dibawa oleh Tuhan melaksanakan tugas menjadi perabot dalam pembangunan bait Allah itu. Tentunya Tuhan menghendaki kita ini menjadi perabot yang mulia, bukan menjadi perabot yang hina. Mari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Baca mulai langsung ayat 19. 2 Timotius pasal 2 mulai ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, terus Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. ya, sampai situ dulu. Jadi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh. Apa yang diletakkan Tuhan? Yang diletakkan Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, supaya kita dimerdekakan, maka kita tetap di dalam Dia. Ketika kita tetap di dalam Dia, kita adalah murid-muridnya yang menjadi hamba-hamba kebenaran. Nah, hamba-hamba kebenaran itu milik kepunyaannya Tuhan sendiri. Berarti kita ini menjadi milik kepunyaannya Tuhan sendiri. Tuhan mengenal kepunyaannya. Jangan sampai kita punya pikiran, kita punya perasaan seakan-akan Tuhan kok tidak mengenal. Tuhan kok tidak mendengar suara saya, tidak mengenal suara doa saya. Tuhan sangat mengenal saudara. Tuhan sangat mengenal suara saudara. Bahkan ketika saudara belum bersuara, saudara sedang duduk, bahkan sulit apa yang harus dipikirkan. Judek, sumpek, capek, penat, campur baru di situ. Tidak bisa ngomong. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengenal jiwamu. Makanya ada saatnya saudara, jangan di kamar terus. Dalam segala aktivitas, ketika saudara tetap di dalam Dia, di dalam segala aktivitas saudara, Tuhan akan tunjukkan perkara-perkara yang luar biasa, menjadi pelajaran, menjadi ingat-ingatan, menjadi satu kesimpulan kalimat hikmat yang itu sangat berguna untuk hidup kita masing-masing. Mungkin saudara sedang duduk-duduk di kebun, di teras, atau di mana saja, atau di dapur, atau di mana. Di dalam keheningan itu ada sesuatu
Tuhan tunjukkan di depan saudara tentang kehidupan, tentang alam semesta yang luar biasa dahsyatnya itu. Tuhan punya cara mendidik kita, Tuhan punya cara, karena apa? Dia mengenal, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setahap demi setahap di rumah saudara itu ada fondasi. Rumah saudara dibangun dari berbagai macam material. Di sana ada kayunya, di sana ada besinya, di sana ada tanah juga. Tuhan mengajar sedemikian rupa. Tuhan menghendaki hidup kita, milik kepunyaannya itu menjadi perabot yang mulia. Ada dari perak, dari emas, dari kayu, dari tanah. Dari emas dan perak ini untuk maksud yang mulia. Sementara tanah dan yang lain-lain kayu itu untuk maksud yang kurang mulia. Nah, bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia? Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Untuk menjadi perabot yang mulia, kita harus dimerdekakan dari segala yang jahat. Maka kita menyucikan dari yang jahat itu untuk menjadi perabot yang mulia. Terus ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, dikuduskan, dimerdekakan dari yang jahat, dan akhirnya dikuduskan. Tuhan memandang milik kepunyaannya itu dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi ketika kita dimerdekakan dari yang jahat, kita ditegur, kita diingatkan bahwa itu tidak benar. Jangan lakukan itu, jangan katakan seperti itu, jangan berpikir seperti itu kejahatan. Tujuannya apa? Tuhan mengenal pemiliknya. Tujuannya supaya kita disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dikuduskan, pikirannya kudus, perasaannya kudus, jiwanya kudus, seluruh hidup dikuduskan. Tujuannya supaya hidupmu itu dimuliakan. Tidak terus-terusan diperbudak oleh kejahatan, diperbudak oleh kebodohan, diperbudak oleh kegagalan terus. Kenapa ada orang lain dipercaya sebuah tugas, dia berhasil kok mengerjakan itu? Bahkan dengan modal, kalau ini usaha, kalau ini bisnis, dimodal dengan modal yang sangat sedikit. Seakan tidak akan mungkin berhasil bertumbuh 1 jadi 2 atau 1 tambah setengah jadi 1,5. Kenapa ada orang ketika dimodali dengan modal yang cukup justru malah tidak jadi? Ini menyangkut perbudakan. Mentalmu sedang diperbudak. Sesungguhnya hidupmu itu miliknya Tuhan. Tuhan tahu milik kepunyaannya itu yang mana. Maka milik kepunyaannya harus dibebaskan, harus dimerdekakan dari kejahatan.
Makanya anak-anak milik kepunyaannya diajari supaya benar, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dididik itu supaya apa? Kita bekerja dalam pekerjaan yang mulia. Pekerjaan, usaha, bisnis yang Tuhan percayakan atas hidupmu itu mulia. Kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak lagi diperbudak oleh kejahatan. Tapi ketika saudara diperbudak oleh kejahatan, mengerjakan ini, ditegur terus, salah terus. Kenapa? Diajari tidak mau berubah. Kenapa diajari tidak mau mengikuti sebagaimana pelajaran yang diajarkan? Sementara kalau kita ini bicara soal bisnis, maka selalu di sana katakan ada kotak saran, ada kritik dan saran. Kalau saudara mau berkembang, saudara harus mau dikasih saran. Saudara harus mau dikritik, mau direview, mau dikoreksi. Dan ketika sudah dikoreksi dan itu membawa kepada kemajuan, berjuanglah, berubah, merdekakan hidupmu dari kebodohan. Kenapa anak-anak Tuhan justru lambat dalam pertumbuhan? Padahal Tuhan katakan yang bodoh ketika dimerdekakan oleh kebenaran akan dipakai oleh Tuhan mencelekkan orang-orang yang merasa bijak. Tapi sadar bahwa hidupmu banyak keterbatasan dan terbukalah hatimu untuk diisi dengan kebijaksanaan itu. Kalau orang tua dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam, muter lagi sampai pagi ketemu lagi, dikandani, nggak usah bolak-balik dikasih tahu harus begini, harus begitu. Kenapa harus diulang-ulang? Kenapa sebodoh itu? Waktu berjalan terus. Pemimpin-pemimpin bangsa sudah pusing terus. Para pakar di bidang ekonomi, para pakar di bidang pangan, para pakar di bidang moneter, semua mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua sedang berupaya, sedang menggeliat bagaimana bisa bertahan, bisa hidup, bisa eksis. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sehingga kebenaran itu pasti memerdekakan kita, asalkan kita tetap di dalam Dia. Dan ketika kita tetap di dalam Dia, kita benar-benar muridnya. Kalau kita menjadi muridnya, otomatis Tuhan perlengkapi kita. Tuhan perlengkapi kita dengan kekuatan hikmat dan marifat, dengan tujuan supaya kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari segala perbudakan kemiskinan itu, dari segala perbudakan kebodohan itu. Sehingga ketika anak-anak Tuhan milik kepunyaannya Tuhan itu terus bertumbuh mau berubah, maka anak-anak Tuhan itu dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Lebih-lebih saudara ada yang support, ada yang menopang,
baik ilmu, disiplin ilmu, manajemen, apalagi disupport untuk usaha kalau saudara usaha. Dan jangan lupa sinergi itu penting. Kalau sudah saya ngobrol dengan pakar di bidangnya tentunya, kalau begini bagaimana? Harus ngobrol, harus sharing, jangan diam. Ini manajemen bisnis. Saya punya perusahaan, beliau katakan begitu. Saya punya perusahaan besar. Produk yang saya bikin bukan ratusan, ribuan. Saya lihat pisang, maka saya tidak berhenti. Oh, pisang matang, dimakan, dikupas, dimakan, tidak. Begitu saya melihat pisang, dia katakan, maka saya bisa melihat, saya bisa kerjakan, saya bisa bikin pisang menjadi sekian macam produk. Saya melihat semangka, tidak berhenti, oh diiris disajikan di sini. Tetapi saya berpikir semangka bisa saya jadikan tepung, semangka bisa saya jadikan bakso semangka, semangka bisa saya jadikan bubur semangka. Yang orang lain tidak buat, saya melihat kreativitasnya orang-orang. Kalau seorang entrepreneur sekalipun masih muda, tetapi punya kecerdasan yang luar biasa. Dan orang selevel itu mau terbuka, mau mengalirkan ilmunya. Lah, kalau ini ditangkap oleh orang-orang yang mau berubah, kan bagus. Kalau beli ilmu seperti itu mahal. Berapa kita harus bayar? Lah, kalau kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk di-upgrade oleh orang-orang yang seperti itu, mau menjadi hamba demi pekerjaan Tuhan, demi kemanusiaan. Ini kan peluang dari Tuhan yang memakai orang-orang anak-anak Tuhan yang betul-betul empati demi misi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Bonus demografi Indonesia emas. Salah-salah mengelola sumber daya manusia, generasi emas, generasi produktif, salah-salah mengelola sumber daya manusia yang sedemikian banyaknya, nanti justru akan menjadi malapetaka besar kalau tidak terkelola dengan baik. Karena apa? Banyak pengangguran. Mestinya SDM ini sangat energi, masih fresh, dan itu cukup banyak. Kurun waktu 2030-2040. Tetapi kalau itu tidak terkelola dengan baik, bonus demografi itu akan menjadi bonus malapetaka besar untuk Indonesia. Oleh sebab itu, bagaimana peran serta dari anak-anak Tuhan, peran serta dari gereja Tuhan? Gereja Tuhan harus berdampak di negeri ini, ikut berperan aktif untuk bekerja melayani Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Modal untuk bertumbuh menjadi besar itu sudah tercukupi, sepertinya tersedia semua. Tinggal kita mau pakai tidak. Sumber daya spiritual sudah tersedia dari surga dan disediakan
kepada setiap orang yang mau dimerdekakan. Jangan berpikir seperti yang lalu-lalu lagi. Melangkah terus diupgrade oleh sumber daya spiritual itu. Sehingga ketika kita diupgrade dengan sumber daya spiritual, maka kita berubah. Sudah bisa menangkap pesan-pesan Tuhan ini. Sehingga di tengah-tengah persaingan global, sudah tidak cemas, sudah tidak takut lulus kuliah, lulus sekolah, sudah tidak takut harus bingung cari kerjaan. Tetapi daya pikir karena sumber daya spiritual, kecerdasan spiritual itu akan menjadikan saudara pengusaha-pengusaha muda yang diberkati oleh Tuhan. Asalkan sudah tetap di dalam Dia. Ngobrol satu sama lain, jangan diam satu sama lain. Kalau saudara pengen maju, ngobrol satu sama lain. Paling lama 1 bulan 1 kali. Kalau saudara mau berkembang, ini sedikit-sedikit, ini strategi yang saya terima dari rekan-rekan yang sudah terbang. Satu saat bisa ngobrol dengan beliau itu supaya saudara secara manajemen juga tersupport. Saya punya pengalaman begini, kok begini kenapa ya? Nah itu perlu disaringkan. Kalau sinergi itu terbangun dengan baik atas anak-anak Tuhan, maka saudara pasti sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Terus bangkit, disucikan dari yang jahat. Jangan merasa paling benar. Kalau orang tua memantau, orang keliru, kok keliru terus? Lah kan nggak ngikuti aturan. Yang benar begini, kerjakan yang benar aja. Terus ayat selanjutnya, ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, Ya, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan Ya. mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. ya, terus Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. terus Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, ya, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. ya. Jadi sinergi kita, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang rajani, hamba-hamba Tuhan yang harus mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Tinggalkan, jauhi nafsu orang muda yang suka buang waktu sia-sia, yang suka ngobrol sia-sia. Hindari itu, buang itu semuanya. Hal-hal yang mendatangkan pertengkaran, hal-hal yang mendatangkan percipraan, hal-hal yang jahat, yang kesemuanya itu ternyata digerakkan oleh kekuatan iblis. Dengan sabar, dengan santun, dengan kasih, kita menuntun orang-orang supaya dimerdekakan dari perbudakan yang jahat. Ketika kita dimerdekakan dari segala kejahatan, maka kita bertumbuh dan bertumbuh terus menjadi generasi pemenang abadi. Amin.
Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang terus membawa kita tetap di dalam Dia. Kalau kita tetap di dalam Dia, maka ada kuasa yang tidak terbatas itu membawa hidup kita melangkah menjadi saksinya Tuhan, menjadi perabot-perabot yang mulia, menjadi perabot-perabot yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, sehingga hidup kita, pelayanan kita bertumbuh. Jadi Tuhan mau lewat kebenaran yang memerdekakan itu, maka kita tetap di dalam Dia. Sehingga ketika kita tetap di dalam Dia, maka Dia terus membawa hidup kita menjadikan perabot yang mulia, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mulia. Hamba-hamba Tuhan yang mulia adalah hamba-hamba Tuhan yang boleh merasakan, boleh menikmati suasana hadirat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang merasakan betapa indahnya kekuatan, kuasa yang terus dari hari ke hari dinyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selalu yang berhari
Dia sangat memahami, dia sangat mengerti, dia kenal. Apakah kita tetap di dalam kebenaran itu? Kebenaran itu mau memerdekakan hidupmu. Ketika kita tetap di dalam Dia, Dia sanggup membebaskan hidupmu dari segala perbudakan dosa, dari segala kemiskinan, dari segala kebodohan, segala bentuk kejahatan. Tuhan mau kepunyaannya bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Yesus, Tuhan mengampuni kami. Engkau setia, Engkau terus mengasihi kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah pudar. Perhatian Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu. Tegakkan kami untuk tetap di dalam kebenaran firman. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan. Kau penyembuh, sanggup memulihkan kami.
yang bisa kami andalkan. Karena kasih setiamu yang begitu sempurna, satu-satunya yang kami percaya yang sanggup memerdekakan kami. Dan Tuhan sanggup membawa umatnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang harus kami kerjakan. Kebenaran firman menyucikan kami, menguduskan kami, membebaskan kami dari segala perbudakan dosa. Terima kasih, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga negeri kami tercipta suasana yang damai, suasana yang tenang, sukacita roh boleh dirasakan oleh setiap umatmu, hamba-hambamu dalam penggembalaan dimanapun berada. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Otoritas kasih di tempat mati ini membawa hamba-hambamu menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa Bumi Majapahit kiranya penuh kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan. Segenap Forkopimda Raya semua diberkati Tuhan. Wali kota, Bapak Bupati semuanya dalam melingkup kasih-Nya Tuhan, boleh melaksanakan tugas kenegaraan, program-program kerja dengan baik, dengan bijaksana, bisa dirasakan oleh masyarakat Bumi Majapahit, sehingga kelak Bumi Majapahit boleh menjadi berkat. Nuswantoro diberkati oleh Tuhan karena kemuliaan Tuhan yang Tuhan pinjamkan atas para hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.